Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Nusantara. Kembali pemirsa berjumpa dengan SPN Channel, saluran kreatif dan ruang sains. Para pemirsa sekalian, pada pagi hari ini kita akan mendiskusikan kembali kelanjutan tentang sistem reproduksi pada manusia. Kali ini kita akan membahas tentang oogenesis. Oogenesis merupakan bagian yang sangat penting dalam proses reproduksi manusia. Kemarin pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang spermatogenesis. Spermatogenesis dan oogenesis merupakan bagian dari proses gametogenesis. Spermatogenesis terjadi pada sistem reproduksi pria, maka oogenesis merupakan peristiwa pembentukan gamet yang terjadi pada tubuh wanita. Baik, pemirsa sekalian, pada tayangan kali ini saya akan menyampaikan 4 hal pokok tentang oogenesis. Yang pertama tujuan, yang kedua tentang struktur ovum, ketiga tentang ovarium, dan yang keempat adalah proses oogenesis itu sendiri. Baik, langsung kita masuk ke yang pertama, yaitu tujuan. Pada tayangan kali ini, setelah pemirsa menyaksikan materi oogenesis, diharapkan pemirsa dapat menjelaskan struktur anatomi sel ovum. Yang kedua, menjelaskan fungsi bagian-bagian dari ovarium. Dan yang ketiga, menjelaskan tahapan-tahapan oogenesis. Para pemirsa sekalian, ovum merupakan sel kelamin betina. Kalau pada manusia, ovum terbentuk di dalam ovarium. Ovum merupakan sel haploid, artinya apa? Di dalam nukleusnya mengandung satu set kromosom. Sel ovum terdiri dari inti atau nukleus, kemudian sitoplasma dan membran plasma. Di sebelah luar dari membran plasma terdapat lapisan yang disebut dengan zona pellucida, dan di sebelah luar dari zona pellucida ada kumpulan sel-sel folikel yang dikenal dengan nama corona radiata. Pemirsa sekalian, nukleus pada ovum ini merupakan nukleus yang sifatnya haploid. Nukleus adalah bagian terpenting dari ovum, karena bagian inilah yang nanti akan bergabung dengan satu set kromosom sperma saat terjadi fertilisasi, sehingga membentuk zigot yang sifatnya diploid. Di dalam ovum terdapat satu set kromosom yang terdiri dari 23 kromosom. Penting diingat di sini bahwa jenis kromosom pada ovum hanya satu macam, yaitu kromosom X. Kemudian bagian yang kedua yang penting untuk dijelaskan adalah zona pellucida. Zona pellucida ini merupakan materi yang berbasis protein dan berperan di dalam melindungi ovum. Zona pellucida memiliki peranan yang sangat penting juga pada saat fertilisasi, karena zona pellucida dalam proses fertilisasi ini akan mengikat spermatozoid, kemudian melindungi ovum dari masuknya spermatozoid yang lain. Artinya saat satu spermatozoid sudah membuahi ovum,
maka zona pellucida akan mencegah spermatozoid yang lain untuk masuk ke dalam ovum. Kemudian bagian yang berikutnya adalah corona radiata. Corona radiata ini sebenarnya merupakan sel-sel folikel yang ikut terbawa saat ovum keluar dari folikel atau saat ovum keluar dari ovarium. Saat ovum keluar dari ovarium atau proses ovulasi, ini sebelum proses ovulasi, ini ovum, kemudian ini adalah folikel. Ketika ovum keluar dari ovarium atau lepas dari folikel, sebagian dari sel-sel folikel ikut terbawa bersama ovum. Sel-sel folikel ini kemudian membentuk lapisan yang dinamakan dengan corona radiata. Apa manfaat dari sel-sel corona radiata ini? Pertama, sel-sel ini menyediakan cadangan nutrisi bagi ovum, menyediakan cadangan protein-protein esensial bagi ovum. Samping itu, corona radiata juga menjadi pelindung sebagai pembungkus ovum yang melindungi ovum saat ovum bergerak melalui saluran telur atau tuba fallopi. Ya, ini beberapa bagian penting dari ovum yang membedakannya dengan sel-sel tubuh yang lain. Berikutnya, pembahasan kita adalah tentang ovarium. Ovarium di dalam tubuh wanita ada sepasang, yaitu ovarium kanan dan ovarium kiri. Ya, kita ingat kembali, ini sistem reproduksi pada wanita. Ini ovarium, kemudian ini adalah saluran telur yang pada bagian ujungnya membentuk pelebaran yang dinamakan infundibulum. Pada infundibulum tepinya terdapat semacam tentakel-tentakel yang disebut dengan fimbriae. Kemudian ini adalah rahim atau uterus, ini serviks dan ini vagina. Di dalam organ ovarium ini terjadilah proses oogenesis. Penting diketahui bahwa oogenesis sebenarnya sudah berlangsung sebelum wanita itu lahir. Saat wanita itu lahir, oogenesisnya terhenti. Nanti akan kita bahas di proses oogenesisnya. Artinya, pada saat wanita itu lahir, di dalam ovariumnya sudah mengandung calon-calon ovum. Calon-calon ovum ini dinamakan sel primordial yang jumlahnya 200.000 hingga 2 juta sel. Saat usia pubertas, sel-sel primordial ini yang tersisa tinggal sekitar 40.000. Nah, jadi ini yang dimaksud sel primordial. Jadi saat bayi perempuan lahir, di dalam ovariumnya mengandung sekitar 200.000 hingga 2 juta sel-sel primordial. Sel-sel primordial ini merupakan hasil pembelahan mitosis yang mengawali dari proses oogenesis. Sel primordial ini yang jumlahnya mencapai 2 juta tadi mengalami penyusutan. Jadi saat bayi perempuan itu tumbuh menjadi anak-anak, kemudian menjadi remaja. Nah, pada saat memasuki usia pubertas, sel primordial yang tersisa di dalam ovumnya hanya sekitar 40.000. Dari 40.000 ini hanya sekitar 1% yang tumbuh dan berkembang sempurna menjadi ovum.
Jadi 1% saja ya kurang lebih sekitar 400. Jadi 400 sel primordial tumbuh dan berkembang menjadi ovum. Ini yang dikeluarkan setiap bulan selama masa-masa menstruasi pada wanita. Jadi selama masa menstruasi setiap bulan wanita mengeluarkan satu ovum. Hingga suatu saat sel primordial ini habis. Nah, saat sel primordial ini habis, maka wanita tidak mengalami menstruasi lagi, yang kita kenal dengan istilah menopause. Menstruasinya berhenti. Nah, ini bagian-bagian dari ovarium. Ini ovarium, kemudian ada pembuluh darah yang merupakan bagian penting dari sistem organ yang mensuplai nutrisi. Kemudian ini sel primordial, ini gambaran perkembangan dari sel-sel primordial sampai menjadi folikel the graft, folikel yang siap, yang matang. Kemudian ini adalah saat ovulasi. Ovulasi adalah peristiwa lepasnya ovum dari ovarium yang nanti akan ditangkap oleh fimbriae dan masuk ke infundibulum. Berikutnya kita akan bahas tentang oogenesisnya. Oogenesis merupakan peristiwa pembentukan ovum di dalam ovarium. Di dalam ovarium ada sel induk ovum, namanya oogonium. Kemudian oogonium ini memperbanyak diri melalui proses pembelahan mitosis. Oogonium yang terbentuk ini berkembang menjadi oosit primer. Nah, oosit primer inilah yang kita kenal dengan istilah sel primordial pada ovarium tadi. Pembentukan sel primordial itu terjadi pada saat wanita masih dalam kandungan. Artinya sebelum wanita itu lahir. Tadi sudah disebutkan bahwa saat bayi itu lahir, di dalam ovariumnya mengandung sel primordial yang jumlahnya hingga 2 juta sel. Oosit primer atau sel primordial yang terbentuk kemudian melanjutkan pembelahan meiosis 1. Namun meiosis 1 berhenti pada awal meiosis. Pada saat wanita mencapai usia pubertas, folikel stimulasi hormon atau hormon FSH mengalami peningkatan dalam kadar darahnya. Hormon ini dihasilkan oleh kelenjar pituitari yang letaknya di dasar otak. Hormon ini punya peranan untuk merangsang proses oogenesis, atau lebih tepatnya untuk merangsang kelanjutan proses oogenesis yang terhenti. Jadi oogenesis dilanjutkan saat usia pubertas dari meiosis 1, kemudian menghasilkan oosit sekunder dan badan polar. Kemudian dilanjutkan dengan meiosis 2 menghasilkan ootit. Kemudian ootit berdiferensiasi menjadi ovum. Oosit primer merupakan sel yang bersifat diploid, di dalam intinya mengandung 2 set kromosom. Ketika mengalami pembelahan meiosis 1, maka oosit sekunder sudah bersifat haploid. Dan meiosis 2 sampai akhirnya menghasilkan ovum yang bersifat haploid. Artinya, di dalam nukleusnya hanya mengandung 1 set kromosom. Ovum yang terbentuk inilah yang kemudian dikeluarkan dari ovarium melalui peristiwa ovulasi. Proses ovulasi ini dirangsang oleh sejenis hormon yang namanya hormon LH atau
luteinizing hormone. Para pemirsa sekalian, proses oogenesis itu menghasilkan satu ovum. Lalu kemana badan polar yang terbentuk ini? Ternyata badan polar ini mengalami degenerasi atau penyusutan dan akhirnya mati sel-sel tersebut. Para pemirsa sekalian, jadi oogenesis itu merupakan peristiwa pembentukan ovum di dalam ovarium, dan dalam proses oogenesis satu sel primordial menghasilkan satu ovum dan 3 badan polar. Tapi 3 badan polar ini kemudian mengalami penyusutan, sehingga yang betul-betul sempurna hidup hanya yang ovumnya saja. Dan pada organ reproduksi wanita, di dalam ovariumnya dalam 1 kali 1 bulan terjadi pembentukan ovum. Demikian pemirsa sekalian, pembahasan kita tentang oogenesis. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.